Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin juga selamat siang. Silahkan mengkondisikan saja ya dengan waktu di mana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 5 hari ini sedang menyimak materi ini. Dan hari ini kita memasuki ke pertemuan ke-6 ya. Karena dengan sistem daring ini setiap pertemuan selalu diingat. Jadi tidak lupa pertemuan keberapa saat ini ya. Gitu. Baik, kita mulai saja. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah yang dibina mata kuliah ini oleh saya sendiri, Sukmayadi. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi, siang atau sore di mana saat ini Anda menyimak video tutorial penerangan tentang syirkah mudharabah ini, atas berkat rahmat Allah lah hari ini kita dan kudrat irodat Allah juga saat ini kita bisa bersama dan berkumpul dalam cara kegiatan belajar mengajar sistem daring, karena sampai hari ini masih belum diperkenankan untuk offline. Kita semua sudah rindu sekali dengan kegiatan belajar mengajar offline ya, di ruangan, kemudian dengan panasnya suasana ruangan kelas, kemudian juga hilir mudiknya mahasiswa-mahasiswa yang ke toilet ataupun ke kantin. Kita sudah rindu seperti itu. Mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu ya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan ke-6 ini Allah memberikan kemudahan, kekuatan, kemudian juga kepahaman atas ilmu-ilmu yang kita akan share, dan ilmu dari manapun ya, selama itu menuntut ke arah kebaikan. Dan mudah-mudahan juga dalam pertemuan ini hidayah dan ridho selalu Allah sertakan dalam pertemuan dan kehidupan kita hari ini. Puji dan syukur ataupun sholawat serta salam juga semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Dan semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas syafaatnya lah kita mungkin bisa mendapatkan keselamatan ya. Gitu. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, pada pertemuan ke-6 ini sesuai juga dengan RPS ya. Hari ini silahkan, ada yang baru bangun mungkin tidak ada salahnya ya, karena memang ada yang sambil makan, ada juga yang sambil minum, sambil dandan mungkin ya. Nah ini tidak menjadi masalah, karena memang prosedur perkuliahan di COVID ini memang menjadi lebih sedikit istilahnya sedikit fleksibel ya. Kenapa? Karena yang paling penting sih substansi capaian pembelajarannya sampai. Jadi dipersilahkan ya. Hari ini juga mungkin saya sambil minum, sambil makan ya. Yang penting secara etika kita masih sesuai dengan yang disarankan atau juknis dari perkuliahan atau proses belajar mengajar. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 5 khusus mata kuliah Koperasi Syariah ini, hari ini kita di masih prinsip kerjasama ya. Masih ingat di prinsip-prinsip Koperasi Syariah itu ada 5 ya, selalu saya mereview.
prinsip titipan atau wadiah, di mana wadiah sudah kita pahami dan kita pelajari. Ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomanah. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip kerjasama. Jadi di pertemuan ke-6 ini juga masih di prinsip kerjasama. Di prinsip kerjasama ini di minggu kemarin kita prinsip kerjasama musyarakah, dan hari ini prinsip kerjasama mudarobah, ya gitu. Nah, di mudarobah ini ya, nah ini syirkah, mudarobah. Syirkah itu kerjasama ya, jadi persekutuan, persekongsian, kemudian awalnya lamun dulu kecil mah sukong, sukong, nah itu ya. Nah, dukaleci, sukong, nah, babaladan, nah, kerjasama kan ya, kerjasama. Nah, sebagaimana minggu kemarin di musyarakah, karena musyarakah dan mudarobah sama-sama prinsip kerjasama usaha, maka di syirkah mudarobah ini tidak jauh beda dengan musyarakah minggu kemarin. Makanya di sini syirkah mudarobah itu adalah persekutuan, atau kalau Bapak selalu bilangnya kerjasama usaha. Kerjasama usaha. Kenapa? Karena banyak model-model kerjasama, tetapi kerjasamanya, MOU-nya, MOA-nya bukan dalam bisnis ya. Seperti orang berumah tangga itu kerjasama ya, tetapi itu bukan kerjasama usaha ya. Jadi akadnya bukan akad mudarobah ataupun musyarakah ya gitu. Nah, mudarobah itu persekutuan, atau kerjasama usaha antara dua pihak atau boleh lebih banyak pihak ya. Jadi tidak, kemarin itu tidak Asep dengan Denny saja, bisa dengan Sinta, bisa juga ditambah dengan Puji, Paujian. Nah itu seperti itu boleh ya, boleh. Jadi persekutuan atau kerjasama usaha antara pihak, dua pihak atau lebih ya, dimana ada pihak pemilik modal ya dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha. Jadi pemilik modal itu adalah investor atau sohibul mal, dengan pihak yang ahli dalam berdagang itu disebut mudorib. Jadi satu pihak sebagai mudorib atau pengelola, satu pihak sebagai investor. Misalkan begini, telah terjadi kerjasama usaha di bidang counter, counter HP misalnya ya. Adik dan kakaknya sebagai pemilik modal yang membiayai 100% kebutuhan dari usaha counter HP tadi. Misalkan kebutuhannya 10 juta. Nah, kakaknya membiayai 10 juta. Adiknya itu tadi di sini dikatakan pihak yang ahli dalam berdagang. Jadi adiknya itu hanya memiliki skill dan knowledge tentang bagaimana mengelola tentang usaha counter gitu. Ya, di sini substansi yang pertama kerjasama usaha sudah paham saya kira ya. Yang kedua, ada pemilik modal, siapa? Kakaknya. Dan ada pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha. Apakah usaha mudarobah ini dalam berdagang saja? Tidak juga ya. Makanya kalau saya memberikan definisi tidak seperti yang ada di slide ini. Kalau saya memberikan definisi itu seperti ini. Mudarobah itu kerjasama usaha dua pihak atau bisa juga lebih pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai investor atau sohibul mal yang memiliki dana dan membiayai seluruh kebutuhan proyek usaha itu 100% dibiayai semuanya oleh investor. Sementara satu pihak sebagai pengelola usaha yang dia tidak ada kontribusi dana, hanya keahlian dan knowledge saja yang dia punya. Begitu. Apa bedanya dengan minggu kemarin musyarakah?
Nah, bedanya di musyarakah, baik adiknya maupun kakaknya tadi sudah sama-sama kontribusi dana investasi. Nah, kalau di mudharabah itu satu, jadi seluruh biaya proyek usaha itu dibiayai oleh investor gitu ya. Misalkan Monica kerja sama usaha sama Robi nih misalnya ya. Monica sebagai investor, atau bisa juga dibalik, karena sah-sah saja orang misalkan di proposal misalkan untuk yang Monica ajukan, Monica sebagai mudorib atau pengelola yang ahli di bidangnya. Misalkan Monica karena perempuan nih, proposal yang diajukan ke Robi calon investornya itu misalkan usahanya salon kecantikan atau misalkan rias pengantin misalkan begitu. Nah, untuk supaya misal tadi Monica itu punya keahlian, punya skill, punya knowledge, pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana merias pengantin, nyari orderan seperti apa, paham betul ya. Di proposal disebutkan. Nah, Robi nih calon investor melihat kemampuan, skill dan knowledge Monica, dia ingin investasi karena dia punya keahlian dan handal, kualitasnya bagus. Cuma Monica nggak punya modal, Robi tertarik nih investasi. Atau tidak hanya Robi, siapa saja investornya. Misalkan kebutuhan rias pengantin itu 100 juta ya, kemudian Robi entah uangnya dari mana, menjual tanah atau mungkin punya tabungan, nah dia investasi. Jadi usahanya apa? Rias pengantin. Usaha itu hasil kerjasama mudharabah antara Robi dengan Monica. Monica di sini sebagai pengelola usaha, Robi sebagai investor. Nah, bagaimana kalau begini? Saat Monica menginginkan usaha dengan proposal tadi, rias pengantin tadi, kebutuhan modalnya 100 juta, ya. Kemudian Monica membuat proposal ke investor untuk investasi yang 100 juta tadi, tapi Monica sebetulnya sudah punya 5 juta, kebutuhannya tinggal 95 juta lagi. Itu termasuk kategori mudharabah atau bukan? Betul, yang Anda jawab adalah betul sekali. Kalau Monica sudah punya kontribusi walaupun hanya 5 juta, investor 95, karena di situ sudah bercampur kontribusi investasinya, di situ sudah bukan lagi mudharabah, tapi yang kemarin minggu kemarin musyarakah begitu. Jadi analisis memasukkan akad apakah ke mudharabah ataupun ke musyarakah ini akan bermanfaat tidak hanya Anda untuk di UAS atau UTS saja, tetapi kalau Anda miliknya, rezekinya ada yang terekrut di Bank Mandiri Syariah, Bank Permata Syariah, BJB Syariah, dan Anda di situ posisinya sebagai account officer Bank Syariah, maka saat Anda melakukan surveyor kepada calon nasabah, memasukkan akad kemana-mananya tidak akan salah memasukkan akad. Nah, begitu dari pemahaman dan kemampuan Anda belajar. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini nanti diusahakan Anda itu selain memahami, mengerti, mampu mengaplikasikan. Jadi ulah salah milih ngasukeun akad, bahaya. Kalau kita tidak paham memasukkan akad, saya khawatir ada orang misalnya nih, siapa ya? Saya lupa nih nama-namanya di sini tuh. Misalkan Tania dengan calon suaminya datang ke koperasi syariah kita, Anda yang ngelolanya. Ternyata kebutuhannya untuk apa ya? Untuk kebutuhan panggung acara pernikahan mereka. Apakah kebutuhannya 100 juta? Apakah Anda akan masukkan ke mudharabah
ke musyarakah atau ke wadiah. Nah, betul, tentu tidak, tiga akad ini tidak ada yang tepat untuk akad yang tadi. Akad yang tepat nanti ya kita akan pelajari di akad-akad berikutnya. Kenapa? Karena wadiah di sana titipan, tidak mungkin koperasi syariah sebagai lembaga keuangan syariah cuma nitip di sana. Ngapain? Kan mereka punya amanah untuk bisnis, tapi kok dititipkan? Musyarakah, kerjasama usaha apa? Toh mereka bukan usaha kok. Beda lagi tadi kalau ke tukang rias pengantinnya, dia usaha. Tapi kalau pengantin punya maksud untuk melangsungkan pernikahannya, butuh untuk bayar panggung, bayar apa, nah itu tidak masuk dalam kerjasama usaha. Mungkin masuk dalam sewa tenda, nanti ijaroh, jadi tidak masuk dalam akad mudharabah. Kebayang ya kalau nanti akadnya mudharabah atau musyarakah, kemudian menghitung bagi hasilnya dari mana, karena kedua pengantin ini mengajukan pembiayaan 100 jutanya bukan untuk usaha, untuk melangsungkan acara pernikahannya, dari sewa tenda, beli konsumsi buat para undangan dan lain sebagainya. Bayang ya, nanti begitu bulan depan ini kita akan menghitung bagi hasil. Bagi hasil dari mana? Dari bumbung? Enggak, karena bumbung itu bukan usaha. Kan tidak satu porsi harga sekian, tidak kan, masih saridona, terserah yang ngasih. Jadi salah. Nah, kita kan tidak tahu di kelas ini, kelas A, B, C sampai G sampai H, bahkan di kelas karyawan mungkin yang belum kerja ataupun sudah kerja juga pingin beralih profesi ke lembaga keuangan syariah. Nah, kita kalau ada di posisi pegawai koperasi syariah atau perbankan syariah, jangan sampai salah memasukkan akad. Kebayang ya, Ibu, Bapak pengantin, nah, kita akan menghitung bagi hasil bulan ini omsetnya berapa, omset apaan ya, pengantinnya mau dibagi-bagi pengantin wanitanya dibagi, waduh enak pegawainya ya, aduh udah malam kedua dibagi hasil kan, waduh ya, itu enggak ini ya. Jadi mudharabah itu hanya ada untuk dikerja sama usaha. Jadi tadi saat mau nikah mengajukan untuk usaha rias pengantin, ada si A, si B untuk mengajukan misalkan mau usaha, buka usaha bengkel sepeda, bengkel motor, jual beli spare part, usaha minimarket, sembako, usaha. Nah, kalau usaha bisnis karaokean itu saya kira perlu dikaji lagi ya. Nanti banyak madorotnya, banyak maslahatnya ya, itu ya. Termasuk juga misalkan si A mengajukan usaha, modal untuk usaha, memulai usahanya berapa, 100 juta. Waduh, karakternya bagus, begitu dek dikasih ternyata usahanya untuk apa, mau bikin warung remang-remang di daerah Jalan Sumedang Cirebon. Pelanggannya supir-supir truk dan sebagian pribadi-pribadi. Walaupun omsetnya besar, secara aspek bisnis itu piuntungan. Nah, ini secara syariah tidak boleh ya gitu. Jadi nanti ada syarat ya, harus memenuhi syarat gitu ya. Jadi ini paham dulu mudharabah ya. Jadi mudharabah itu kalau saya mau kasih definisi di luar slide ini adalah kerjasama usaha dua pihak. Tadi Monika dengan Robi. Boleh juga lebih pihak, misalkan Monika, ada Robi, ada Tania, ada misalkan Kang Asep, ada, silahkan, itu juga kerjasama usaha. Nah, cuma di mudharabah itu karakteristiknya seluruh proyek usaha yang dimaksud itu dibiayai oleh investor. Nah, sementara pengelola lain yang itu disebut dengan sebagai mudorib atau pengelola usaha. Berbeda dengan minggu kemarin di musyarakah. Jadi proyek usahanya itu, entah itu mau rias pengantin maupun yang lainnya, itu kedua belah pihak sudah sama-sama memiliki kontribusi investasi atau kontribusi dana. Nah, ini perbedaan mudharabah dengan musyarakah. Persamaannya, kedua akad ini sama-sama kerjasama usaha. Gitu ya, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi kalau mungkin saya akan bahas secara slide di sini,
bahasa slide itu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang. Nah, pihak yang ahli dalam berdagang itu mudharib. Tapi kalau slide ini mengatakan definisi seperti ini, seolah-olah ini usaha untuk berdagang. Padahal yang namanya usaha kan tidak hanya berdagang, ada yang kontraktor, kemudian ada juga di bidang jasa kan, ada salon, cantikan, kemudian tukang cukur, banyak ya gitu. Jadi terlalu sempit kalau definisi di slide ini untuk berdagang. Oh ya, ada tambahannya atau pengusaha. Nah, ini ada tambahannya, tadi sudah saya terangkan, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Nah, ini tadi sudah saya terangkan ya. Jadi biaya atau kebutuhan dari proyek usaha tadi itu dibiayai oleh satu pihak yang disebut dengan investor, atau kalau dalam syariah disebut dengan sohibul mal ya, itu ya. Berbeda tadi dengan musyarakah ya. Kalau musyarakah investornya kedua belah pihak sudah sama-sama menanamkan investasi, walaupun besar kecilnya tidak harus sama, silahkan, yang penting sudah tercampur, itu sudah kategori musyarakah. Nah, dengan kata lain, perserikatan antara modal pada satu pihak, jadi modal dari satu pihak, pihak mana? Pihak investor atau sohibul mal, dan pekerjaan pada pihak lain, pihak mana? Tadi yang saya katakan sebagai mudharib. Siapa tadi? Tadi kasusnya Monica, ya, itu sebagai mudharib, pengelola atau pekerjaan atau pihak ahli dalam berwirausaha sebagai rias pengantin. Jadi yang nanti bertanggung jawab promosi, oh si Anu mau nikah nih di kampung Anu, atau tidak promosi, ada yang datang ke rumah Monica, teh saping Anu manawi henteu nuju aya bantrok teu acan aya agenda, ieu pun anak teh bade nikah, wayahna hoyong ku teteh rias pengantinna, mun tiasa masa kalian jeung panggungna jeung fotona. Nah, itu kan orderan yang datang ke tadi Monica yang disebut dengan ahli dalam berbisnisnya. Nah, Monica bisa mengelola, punya panggung, punya modal dari rias pengantin, alat-alat, kemudian kamera yang harganya 30 juta untuk pemotretan. Ya, dia punya pegawai. Nah, itu kan modalnya tadi dari investasi investor. Ya, tadi tidak hanya Robi, silahkan saja. Tadi hanya salah satu kasus aja gitu buat investasinya Robi. Cuma Robi yang mana saya nggak tahu ya. Nggak tahu Robi kelas F, nggak tahu Robi kelas A, nggak tahu Robi teman dekatnya Monica. Nah, ini yang ini ya, yang kita nggak tahu, cuma ilustrasi saja tadi. Nah, di sini dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Nah, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi lamun bulan iyo tadi si pengelola itu untung nasakian, kan namanya usaha ya. Kadang-kadang rame, kadang sedang rame ting henteu, tapi sepi ting henteu gitu ya. Kadang sepi ya, teu iseun lah, pemocek istilah orang dagang mah ya, kepercayaan bulan Sapar teh sok teu iseun teh cenah. Padahal semua bulan Allah ciptakan semuanya bagus ya, tidak ada, tapi itu kepercayaan yang secara ilmiah belum bisa diteliti kebenarannya ya. Termasuk kalau kita nih di kampung lamun malam Jumat teh cenah sok rada kumaha gitu, padahal bagi agama kita Allah itu waktu yang bagus ya untuk melakukan hal-hal kebajikan secara agama, entah itu mengaji Al-Qur'an, tadarus, kemudian saum. Kenapa? Karena menurut hadis bahwa hari Kamis mau menjelang hari Jumat pas maghrib itu setoran malaikat amal baik dan buruk kita ini disetorkan gitu. Jadi ada setoran mingguan gitu ya. Jadi kita pingin pada saat disetorkan itu, kemudian setelah maghrib itu membuka lembaran baru untuk minggu selanjutnya, itu dengan hal-hal yang bagus. Makanya tidak ada tuh kepercayaan kalau dalam kita, kalau misalkan malam Jumat itu takut, menakutkan. Nah, itu harusnya lebih bersemangat untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah ya, baik tadarus, kemudian makanya ada saum Senin Kemis. Nah, di Kemis itu kita mengakhiri dengan saum. Jadi catatan amal
kita ini ditutup mau disetorin itu buku terakhir itu catatan baik semua gitu. Nah, gitu ya. Jadi itulah. Nah, sama juga bulan Syafar juga tidak ada. Ya. Jadi bulan itu Allah ciptakan tidak ada bulan buruk, bulan baik. Ya, semuanya juga baik, tergantung kita memaknai. Yang bagus itu adalah yang hari ini bisa lebih bagus daripada hari kemarin, dan hari esok lebih bagus lagi daripada hari sekarang. Itu yang lebih bagus ya, gitu. Nah, ini kesepakatan, keuntungan bagi hasil nanti dibagi berdasarkan kesepakatan. Misal begini, saat Robi tadi investasi di Monica, Teh Monica, ini saya investasi nih 100 juta karena saya percaya Anda, saya percaya usaha kecantikan itu lagi tren-trennya, rias pengantin itu nikah wae loba wae, sementara saingan oge tidak terlalu banyak di wilayah Monica. Bismillah deh saya investasi. Cuma pada saat nanti Anda punya keuntungan, berapa buat saya, berapa buat Anda. Kata Monica, tos we Pak, urang bagi 2 setiap keuntungan teh. Nah, berarti lamun bagi 2, nisbahnya itu 50-50, 50-50 gitu. Lamun bulan ayeuna rame nih, panggung yang dirias pengantin tuh sebulan itu nepikeun ka eueuh poe, dina sabulan eta nu eueuh kegiatan. Poe ieu di dieu, poe ieu geus aya di dieu, poe di dieu. Waduh. Untungnya sampaikan ke 12 juta. Sisa bayar pegawai, bayar semua, semuanya ya. 12 juta. Kalau nisbahnya tadi 50-50, berarti 6 juta buat mudorib. Siapa pengelolanya mudoribnya itu? Monica. Dan 50% buat investor atau sohibul mal. Siapa investornya? Robi tadi. Suatu bulan ternyata sedikit sekali yang manggung. Yang nikah itu jarang. Satu bulan hanya ada 1 kali panggilan rias pengantin. Ini panggilan rias pengantin, bukan panggilan lain-lain ya. Di situ tidak ada keuntungan. Memang dibayar, tapi hasil pembayaran itu hanya bisa membayar biaya-biaya operasional usaha Monica dan Robi. Nah, bayar pegawai, bayar listrik, bayar sewa angkut, bayar penyusutan, segala sesuatu. Sampai omsetnya tidak ada. Berapa bulan itu buat investor dan buat pengelola? 50% nisbah tadi 50-50 dikali tidak ada pendapatan, berarti dua-duanya juga bulan itu tidak memiliki keuntungan. Loh, kenapa? Karena usahanya juga lebih sepi. Coba bayangkan dengan sistem bunga. Kata Robi itu, Mon, saya mah nggak mau ada sistem kayak gini dah, pusing, mendingan bunga we lah, bae bungana ngan 1% iya atuh 100 juta ngan 1 juta kamu mere bunga. Nah, kalau 1% di pinjaman, bulan depan Monica bayar berapa? 1 juta ya. Pada saat Monica tadi untungnya banyak, ada panggilan rias pengantin itu hampir setiap hari, tadi untungnya 12 juta, berapa ngasih bunga ke investor? 1 juta saja, karena bunganya 1%. Kata Monica, gampang 1 juta mah, mun perlu tah 2 bulan keur bulan hareup dibayar ti ayeuna. Jadi mere bunga 2 juta. Bulan hareup geus mayar bunganya, teu kudu mayar deui kata Monica. Monica menjadi gampang. Di situ Monica menjadi pemenang. Dan Robi bilang, "Kok kamu bisa bayar bunga bulan depan?" Alhamdulillah, pinjaman dari kamu saya gulirkan, saya kelola, ternyata untungnya bulan kemarin aja 12 juta. Jadi saya bayar nih 2 bulan ke depan. Kata Robi, "Enak ya kamu, saya pinjemin, untungnya banyak, ngasih ke saya 1 juta. Ya itu kan sistemnya bunga. Sebaliknya saat bulan berikutnya misalkan usahanya tadi lagi sepi, bahkan ada 1 kali panggilan orderan itu hanya bisa menutup biaya-biaya saja, Monica tidak punya pendapatan. Kata investornya gimana? Bayar bungamu mana 1 juta untuk bulan ini. Siapa di situ yang menang? Investor, Robi. Yang kalah ngedumel siapa? Pelaku usaha atau Monica tadi. Aduh Pak, saya lagi sepi, nggak ada orderan, ada 1 pun hanya bisa menutup biaya-biaya saja, nggak mau tahu mana bayar 1%. Ya, paham di situ? Itulah yang Anda tulis di artikel beda bunga PS riba, beda bunga dan riba, kemudian beda konvensional sama syariah.
Jadi sebetulnya kalau mau kita kaji, syariah usaha, konvensional kapitalis juga sama usaha, tetapi proses mendapatkannya berbeda. Kalau syariah tadi berdasarkan pembagian keuntungan, kalau di konvensional berdasarkan flat pinjaman yang diberikan. Dan itu tidak boleh, karena seolah-olah meyakinkan diri si investor itu yang memberikan pinjaman itu bahwa bulan depan rek kejadian aku mahawae kamu kudu mere 1% dikali sekian. Dan itu melebihi dari takdir Tuhan. Tidak boleh, ya. Kan tidak ada yang tahu 1 detik ke depan, ya kan? Kemudian yang kedua, di konvensional itu akadnya itu bukan syirkah tapi pinjaman. Padahal di syariah kalau akadnya pinjaman tidak boleh ada tambahan apapun. Coba kalau Anda pinjam proyektor dari STIE untuk di kelas, nanti kalau sudah beres mulangin apa? Proyektor itu lagi kan? Tidak sugan proyektor sama anak proyektor. Atau misalkan di kosan pinjam tangga karena ada genting bocor. Oke, minjem tangga ke tetangga, pinjam kan akadnya, nanti mulangin apa? Ya tangga itu lagi, tidak tangga dengan anak tangga ya, karena akadnya juga pinjam tuh, udah 2 perbedaan, ya kan? Dari sisi akad salah, pinjam ada temenang ayat tambahan. Nah kedua, dari proses mendapatkannya keuntungan salah. Jadi seolah-olah nanti ada yang ngedumel, entah satu pihak ini dan satu pihak ini. Sementara di syariah tidak boleh yang merasa ketawa sendiri, gembira sendiri, yang satu sedih. Jadi kalau sedih harus sama-sama sedihnya. Kayak tadi saat Monica orderannya tidak ada, oh berarti investor juga sama tidak ada. Tapi saat Monica rame untung 12 juta, oh investor juga sama-sama mendapatkan keuntungannya. Bahkan investor akan bercerita begini, saya doakan ya semoga bulan depan usaha kita bersama, terutama Anda yang mengelola usahanya, disehatkan oleh Allah, digampangkan rezekinya, orderannya banyak, akan cerita seperti itu. Bahkan saat terjadi sigot ijab qabul mudarobah pun akan terjadi, bismillah saya investasi di Anda, semoga Anda selalu disehatkan, usaha kita bersama selalu makin maju. Berbeda dengan tadi pinjaman, saya pinjamkan bodoh teuing cek kasarna jero hate, tapi rek rugi rek untung rek kumaha wae ge bodoh teuing, nu penting mah ka abdi bayar 1%. Nah itu kan seolah-olah pertama melebihi Tuhan, seolah-olah bulan depan harus untung, padahal kenyataannya belum tentu sih. Nah itu yang tidak boleh. Mungkin Anda sudah buat artikel kemarin, sebelum dikirim barangkali harus dibaca dulu, jangan dikirim terus tidak dibaca ya. Komo ngirimna kopas tinu temen, minta artikel anu didinya kirimkeun kana WA urang, diedit ganti luhur ngaranna. Makanya dalam merangkum harusnya artikel ini juga jangan diketik ya, harusnya. Maksud saya supaya copy paste dari temen itu terminimalisir. Kalaupun terjadi sama persis dengan temannya, paling tidak dia akan menulis sendiri. Dengan menulis dipaksa pasti akan membaca, karena saat Anda memindahkan dengan tulisan pasti maca heula meureun. Lamun maca meureun goreng-goreng ge kabaca, aya nu inget nu napak meureun dina otak kita ini. Nah itu harapannya. Tetapi pada saat diberikan tugas dengan tulisan tidak boleh diketik kan rame lagi. Atuh Pak, masa artikel tulis tangan? Artikel di mana-mana diketik. Ya itulah. Tetapi suatu saat pemberian tugas dari dosen itu akan bermanfaat saat Anda itu nanti sudah kerja. Kemampuan, kebiasaan, sekalipun itu hanya menulis, itu akan bermanfaat. Kemudian membuat konsep, tulisan, itu bermanfaat. Karena saat Anda menjadi pekerja nanti ya, atau bekerja di orang, di perusahaan, di PNS, kan tidak langsung jadi manajer meureun, tidak langsung jadi kepala dinas meureun, di bawah dulu. Saat pimpinan kita menginginkan atau meminta kepada kita tolong buatkan surat untuk ke instansi lain, kemampuan Anda membuat konsep, menulis, mengetik itu akan menjadi kemampuan, kompetensi Anda. Coba kalau di tugas ini selalu nyuruh ngerjain ke teman Anda,
Ya memang secara nilai mungkin kita juga sama dapat, tetapi secara proses. Nah, ini juga penting. Tadi juga dalam syariah kan manajemen by proses. Jadi prosesnya bukan hasilnya. Karena kalau bicara hasil tadi sudah saya katakan, syariah usaha, konvensional usaha. Tetapi yang Tuhan lihat bukan masalah hasilnya tapi prosesnya. Tadi konvensional proses naku bunga, iya mah ku cara-cara yang sudah sesuai. Salah satunya ada mudarobah, musyarakah, murobaha, ijaroh nanti. Nah, itu sudah sesuai. Begitu ya. Karena kalau Tuhan memerintahkan dengan hasil, ya ayuhan nas, manusia diwajibkan atasmu misalkan berpenghasilan sebesar-besarnya. Waduh, kasihan ya. Yang hari ini penghasilannya 5.000 sehari itu siap-siap masuk neraka. Yang hari ini 1 miliar mungkin di mata kita itu bisa masuk surga. Tidak kan? Kalimat ayatnya tidak seperti itu. Tapi hari ini yang penghasilannya cuma pemulung, 2.000 sehari penghasilannya, 5.000 seminggu, bahkan kadang-kadang tidak dapat, bisa masuk surga duluan apabila dia memproses muamalah sistem ekonomi sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dia di hatinya teguh bahwa ini yang diperintahkan Allah. Ya. Dalam surat Al-Hujurat, summa ja'alnaka 'ala syariah, dan kami sudah berikan sebuah sistem syariah, maka ikutilah, jangan ikutilah hawa nafsu. Nah, gitu. Jadi yang sekarang menghalalkan segala cara itu mengikuti hawa nafsu. Begitu ya. Oke, jadi proses ya. Nah, jadi tadi nilai A pun itu kan sama-sama nilainya A, tapi kan hati kecil Anda, kita ini tidak bisa dibohongi bahwa bener aing teh menang A, tapi urang mah menang mengerjakeun batur, menang niron ti batur. Nah, pada saat nanti rekrutmen, wawancara, entah itu di kepolisian, di PNS, di swasta, itu kan sudah tidak lagi, boleh Pak saya muka Google, bolehkah saya panggil teman Pak, karena dulu juga saat ujian saya selalu didampingi sama teman. Sudah tidak lagi, masing-masing sendiri. Makanya kemampuan diri sendiri itu akan dipertaruhkan. Ujian yang sebenarnya adalah bukan di kuliahan, tetapi nanti di dunia industri, di masyarakat gitu ya. Jadi yang punya kemampuan, nah, jangan khawatir, walaupun nilainya B tapi yang tidak punya kemampuan nilainya A, tetap kita akan berharga. Dan kita harus bangga walaupun nilai kita D, oh berarti itu potret kita yang sebenarnya itu ada di posisi D. Tidak masalah, cuma bagaimana kita semester depan meningkatkan yang tadinya D, kudu langsung ke A atau jadi C. Walaupun ku batur dicibir, mana yang menang C, tapi tetap di diri kita sudah ada progres kenaikan yang luar biasa. Karena itu adalah cerminan kemampuan kita. Daripada dapat A sebetulnya bukan cerminan kita. Nah, ini yang jadi kita ini membohongi diri sendiri. Nah, itu ya, mudah-mudahan walaupun di akad mudarobah tetapi kita sisipkan tentang karakter building yang mental, supaya nanti alumni kita ini punya mental-mental yang kuat selain memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang ilmunya masing-masing. Mungkin yang lagi kita pelajari di koperasi syariah gitu. Baik, kita lanjut.